Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Erik Nugraha, SEMAK, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Arya Lintang Nastiti dengan NPM 11122111081, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian praktik kerja lapangan yang saya lakukan di PT Dirgantara Indonesia. Adapun judul dari laporan saya adalah Prosedur Verifikasi Pencatatan Tagihan Sewa Kendaraan menggunakan Sistem SAP di PT Dirgantara Indonesia. Baik, kita mulai dengan pembahasan pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang proses PKL. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, perusahaan besar dituntut untuk mengoptimalkan sistem informasi dalam pengelolaan operasional dan keuangan. Salah satu solusi yang banyak digunakan perusahaan besar adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, seperti SAP atau System Application and Products. PT Dirgantara Indonesia telah mengadopsi SAP untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnisnya, termasuk pengelolaan aset kendaraan dan pencatatan keuangan. Sistem ini mempermudah verifikasi tagihan sewa kendaraan, memastikan akurasi pencatatan, meminimalkan kesalahan manual, dan memperkuat kontrol internal. Laporan ini berfokus pada prosedur verifikasi pencatatan tagihan sewa kendaraan menggunakan sistem SAP di PT Dirgantara Indonesia. Tujuan laporan ini adalah untuk menjelaskan tahapan-tahapan verifikasi, pihak-pihak yang terlibat, dan dokumen yang digunakan pada saat proses, serta memberikan referensi bagi yang tertarik pada penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit profil perusahaan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan tempat saya melaksanakan PKL. PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di industri kedirgantaraan. Didirikan pada tahun 1976 di Bandung dan berfokus pada industri kedirgantaraan, baik pesawat sipil dan militer. Adapun produk unggulan dari PT Dirgantara Indonesia yaitu CN235, NC212I, H225, dan B412 EPI. Perusahaan juga tengah mengembangkan proyek baru yaitu pesawat N219 yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Dalam hal kolaborasi, PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Airbus dalam produksi komponen dan final assembly. Perusahaan ini memiliki fasilitas yang sangat luas dengan total area sekitar 87 hektar yang terletak di Bandung, serta layanan lain seperti pemeliharaan pesawat dan mesin atau maintenance, repair, and overhaul, serta pengembangan UAV atau pesawat tanpa awak. Adapun visi dan misi perusahaan PT Dirgantara Indonesia, yaitu untuk visinya menjadi pemimpin pasar pesawat turboprop kelas menengah dan ringan, serta menjadi acuan dari perusahaan Dirgantara di wilayah Asia Pasifik dengan mengoptimalkan kompetensi industri dan komersial terbaik. Untuk misinya, sebagai pusat kompetensi dalam industri kedirgantaraan dan misi militer, serta untuk aplikasi non-aerospace yang relevan, lalu sebagai pemain kunci di industri global yang memiliki aliansi strategis dengan industri kedirgantaraan kelas dunia lainnya, serta memberikan produk dan jasa yang kompetitif dalam hal kualitas dan biaya. Slide ini menampilkan struktur organisasi PT Dirgantara Indonesia. Organisasi ini dibagi menjadi beberapa divisi dan departemen, yang masing-masing memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Di bagian puncak struktur, terdapat direktur utama yang memimpin seluruh perusahaan. Di bawahnya ada beberapa direktorat yang mengelola berbagai aspek utama bisnis perusahaan, yaitu Direktorat Niaga, Direktorat Produksi, Direktorat Teknologi dan Pengembangan, Direktorat Keuangan. Pada bagian yang terkait dengan kegiatan PKL saya, yaitu dalam pengelolaan aset dan verifikasi tagihan, berada di bawah divisi keuangan. Divisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran proses administrasi keuangan perusahaan, termasuk pencatatan dan verifikasi tagihan. Secara keseluruhan, struktur organisasi PT Dirgantara Indonesia dirancang untuk memastikan efisiensi dalam operasional dan koordinasi antar bagian, dengan masing-masing bagian memiliki tanggung jawab yang spesifik.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan strategi bisnis dan praktik manajemen yang diadopsi oleh PT Dirgantara Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan strategi bisnis terlebih dahulu, yang terdiri dari 6 tahap utama. Tahap pertama adalah transfer teknologi dan produksi bertahap. PTDI berkolaborasi dengan MBB dari Jerman dan CASA dari Spanyol, mulai dari pembuatan komponen pesawat hingga produksi pesawat utuh, dengan fokus memenuhi kebutuhan pasar domestik untuk pertanian, militer, dan transportasi udara. Di tahap kedua, PTDI mengembangkan desain pesawat mandiri dengan N-Strip 250 sebagai contoh utama. Tahap ketiga adalah ekspansi pasar, baik di wilayah domestik yang meliputi Kepulauan Indonesia maupun negara-negara berkembang untuk pesawat kecil hingga menengah. Selanjutnya, mari kita bahas langkah-langkah penting yang diambil PTDI. Pertama, restrukturisasi perusahaan pada tahun 2000 untuk meningkatkan efisiensi dari merubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia sebagai simbol transformasi kualitas produk. Kedua, pengembangan strategi berkelanjutan yang menekankan pada R&D dan pengelolaan sumber daya manusia. PTDI berinvestasi dalam inovasi dan bekerja sama dengan universitas internasional untuk memastikan SDM yang kompeten. Ketiga, kolaborasi global dalam pengembangan produk dan layanan purna jual yang tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga memberikan dukungan penuh kepada pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas praktik manajemen perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Mari kita mulai dengan fokus pada transfer teknologi. Filosofi yang diadopsi PTDI adalah mulai di akhir dan akhir di awal, yang menggambarkan pendekatan bertahap dalam menerapkan transfer teknologi. Ada 3 fase utama yang diterapkan. 1 fase lisensi dan pemanfaatan teknologi, 2 fase integrasi dan pengembangan teknologi, 3 fase penelitian dasar. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia adalah aspek penting lainnya. PTDI berkomitmen untuk meningkatkan SDM melalui beberapa strategi. Yang pertama, pengiriman ahli ke luar negeri. Yang kedua, kolaborasi dengan universitas dan institusi internasional. Dan yang terakhir, pembentukan tim ahli lokal. Mari kita lihat 3 faktor kunci yang mendukung keberhasilan manajemen PT Dirgantara Indonesia. Yang pertama adalah manajemen berbasis strategi dan orientasi pasar. PTDI melakukan restrukturisasi SDM dan diversifikasi bisnis. Untuk poin kedua adalah inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. PTDI telah melakukan rebranding dari IPTN menjadi PTDI untuk lebih fokus pada pasar global dan inovasi teknologi. Langkah-langkah yang diambil meliputi komitmen terhadap perubahan dan restrukturisasi organisasi. Yang ketiga adalah keterlibatan pemerintah dan dukungan politik. Sejak era Presiden Soeharto dan hingga Abdurrahman Wahid, PTDI menerima dukungan pemerintahan dalam bentuk pendanaan dan kebijakan. Ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional dan perkembangan perusahaan, membantu PTDI menghadapi tantangan industri, serta memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional. Balik masuk ke pembahasan bab 2, yaitu aktivitas kegiatan magang. Saya akan memulai dengan menjelaskan definisi dan tujuan dari program praktik kerja lapangan. PKL adalah program wajib bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Tujuannya untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja dan memperluas wawasan mengenai industri atau perusahaan tempat PKL. Saya berkesempatan untuk melaksanakan PKL di PT Dirgantara Indonesia selama 2 bulan, tepatnya dari tanggal 8 Agustus hingga 8 Oktober 2024. Selama magang, saya bekerja di Departemen Verifikasi dan Pengendalian yang berfokus pada pemeriksaan dan pengendalian dokumen serta pencatatan terkait. Selama PKL, saya berpartisipasi dalam berbagai aktivitas terkait proses verifikasi dokumen perusahaan, terutama dalam memastikan kelengkapan dan ketepatan dokumen keuangan. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam aktivitas pencatatan keuangan yang penting untuk mendukung akurasi laporan keuangan perusahaan.
Baik, pada bagian ini saya akan membahas pengalaman saya selama terlibat dalam proses verifikasi pencatatan tagihan sewa kendaraan di PT Dirgantara Indonesia menggunakan sistem SAP. Walaupun saya belum mempelajari SAP secara mendalam, pengalaman ini memberikan saya wawasan praktis tentang penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, khususnya dalam proses verifikasi dan pencatatan. Sistem ini mempermudah proses verifikasi dengan memastikan integrasi data yang akurat serta pengendalian internal yang lebih baik. Selama PKL, saya melihat keterkaitan yang sangat erat antara teori yang saya pelajari di bangku kuliah. Materi yang dipelajari di mata kuliah seperti Sistem Informasi Akuntansi atau SIA, Akuntansi Keuangan, dan Audit, yang sangat mendukung tugas-tugas yang saya lakukan. Seperti yang kita ketahui, SIA membantu perusahaan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas proses pencatatan. Lanjut, prosedur ini melibatkan banyak pihak-pihak yang terlibat dalam bekerja sama untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan dokumen, yaitu vendor penyedia jasa sewa kendaraan, divisi verifikasi dan pengendalian, divisi keuangan atau bagian pembayaran, dan terakhir divisi perencanaan. Selanjutnya, untuk dokumen yang digunakan dalam prosedur verifikasi pencatatan tagihan sewa kendaraan menggunakan sistem SAP di PT Dirgantara Indonesia, yaitu dokumen internal posting, lembar disposisi, checklist kelengkapan dokumen, faktur pajak, berita acara, dan surat pesanan. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori yang dipelajari selama perkuliahan dapat diterapkan dalam proses kerja nyata, khususnya dalam penggunaan SAP. Baik, masuk ke bagian sistem dan prosedur verifikasi pencatatan tagihan sewa kendaraan menggunakan sistem SAP di PT Dirgantara Indonesia. Di bawah sini saya sudah menampilkan gambar-gambar mulai dari tampilan logon sampai pak dokumen, yaitu di mana saya menggunakan sistem SAP pada prosedur verifikasi pencatatan. Lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana saya menggunakan sistem SAP dalam prosedur verifikasi. Pertama-tama, yaitu logon ke sistem SAP, saya pilih sistem DSP strip PTDI dan klik logon, lalu masukkan user ID dan password, tekan enter atau klik logon untuk masuk ke sistem. Lalu tampilan akan berubah masuk ke menu T-code. Gunakan T-code FV60 untuk input dokumen tagihan. Lalu masuk ke tampilan input dokumen. Langsung saja isi kolom-kolom seperti vendor, invoice date, posting date, amount, tax amount jika ada, dan G atau L account. Apabila tampilan input sudah akurat sesuai data yang ada, saya langsung simulate agar dapat memeriksa kebenaran data. Untuk klik simulate dapat menggunakan F9. Apabila sudah diverifikasi, langsung saja klik pak dokumen untuk menyimpan dokumen. Dan pastikan dokumen terparkir dengan sukses atau pak dokumen dengan sukses. Dan jangan lupa catat nomor dokumen SAP untuk referensi. Dan begitulah proses verifikasi pencatatan tagihan sewa kendaraan menggunakan sistem SAP di PT Dirgantara Indonesia, yang melibatkan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari logon ke sistem, input data dokumen tagihan secara rinci, melakukan simulasi untuk memeriksa keakuratan, hingga menyimpan dokumen melalui proses pak dokumen. Dengan mengikuti setiap langkah dengan teliti, perusahaan dapat memastikan bahwa pencatatan tagihan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem keuangan SAP. Lanjut ke bagian kendala yang dihadapi PT Dirgantara Indonesia. Pendekatan menghadapi kendala,
Kendala tidak dapat dihindari, namun penting untuk tetap berpikir positif dan menggunakan akal sehat dalam menentukan solusi yang tepat. Kendala yang dihadapi PT Dirgantara Indonesia yaitu terdapat dua. Yang pertama, kendala dalam posting dokumen di sistem SAP. Kesalahan budget text not detected terjadi karena anggaran kurang dari budget kontrol. Maka divisi verifikasi dan pengendalian harus menghubungi divisi perencanaan untuk menyesuaikan anggaran. Setelah anggaran disesuaikan oleh divisi perencanaan, maka solusinya melibatkan alokasi dana dari anggaran lain seperti biaya rapat atau biaya ATK. Kendala yang kedua yaitu dokumen tagihan yang bermasalah atau kurang lengkap. Beberapa dokumen tagihan perlu dikonfirmasi dengan pihak terkait atau divisi perencanaan. Terjadinya keterlambatan konfirmasi menyebabkan dokumen tidak dapat segera diposting ke dalam sistem SAP. Maka jika tidak ada konfirmasi dalam 1 hari, dokumen tidak dapat diproses lebih lanjut dan dapat memperlambat dan membuat dokumen tagihan bermasalah. Baik, masuk ke pembahasan terakhir yaitu bab 3 kesimpulan dan saran. Pertama-tama saya akan paparkan kesimpulannya terlebih dahulu. Proses verifikasi tagihan sewa kendaraan di PT Dirgantara Indonesia menggunakan SAP sudah berjalan dengan baik dan efektif. Semua dokumen penting telah terintegrasi dalam SAP yang memastikan proses menjadi lebih akurat dan transparan. Setiap divisi juga memiliki peran yang jelas, seperti vendor mengirimkan dokumen tagihan, divisi verifikasi memeriksa dan memverifikasi dokumen, divisi keuangan mengelola pembayaran. Adapun keunggulan menggunakan SAP meliputi efisiensi waktu karena proses lebih cepat, keakuratan yang tinggi karena meminimalkan kesalahan manual, dan transparansi sehingga proses lebih mudah diaudit. Adapun terakhir saran, yaitu perlu perbaikan dalam sistem internal order untuk memastikan anggaran tersedia dan mempercepat proses transaksi. Dan untuk manajemen dokumennya, yaitu pengarsipan dokumen yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses verifikasi. Baik, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Dirgantara Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk belajar dan berkontribusi selama 2 bulan terakhir. Terima kasih juga kepada para pembimbing yang telah mendukung dan membimbing saya selama pelaksanaan PKL ini. Semoga apa yang saya pelajari selama PKL ini dapat menjadi bekal berharga untuk pengembangan karir saya di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.